Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua kelas 11, yaitu bagaimana keadaannya? Insya Allah kalian sehat semua. Tentunya mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar, semoga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Dan juga kita tanpa juga kita salat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berdoa kita mendapatkan syafaat di maut kiamat. Di maut akhir nanti, Jadi mari kita mulai membenahi diri kita dari menjadi orang-orang yang selalu berpikir yang positif. Kenapa? Sesuatu hal yang berpikir positif insya Allah akan mendapatkan suatu hal yang baik juga. Jadi kalau manusia itu berpikir positif, maka hasilnya akan positif. Di situ tadi. Tentunya kalian tidak akan aneh lagi ya. Kalau kalian buka ya, kalian belajar ya stylon ya, belajar sendiri. Kamu lihat YouTube dan sebagainya. Sekarang sudah tidak aneh bagaimana seseorang, kesuksesan seseorang ya, para pengusaha kita ya, dengan banyak lika-likunya dalam usaha. Ada yang gulung tikar bukan menggulung tikar, bukan, bangkrut ya. Ada yang maju, ada yang telah bangkit dari kebangkrutan dan sebagainya ya. Kita melihat itu semua, yaitu mudah sekali, yaitu dengan membuka YouTube. Di situ ada trik, teknik ya, teknik-teknik bagaimana menyukseskan suatu hasil dan sebagainya, itu sudah tidak aneh lagi. Dan banyak, semuanya banyak realitanya ada. Tentunya ya, kalau kita berpikir lebih jauh, bagaimana para pengusaha itu bisa sukses. Itu ada banyak unsur. Baik unsur secara manusiawi, secara kemanusiaan, ada unsur secara ketuhanan. Yaitu hablum minallah, hablum minannas ke atas. Itu tidak lepas kalau saya lihat itu semua. Nah, di sini peran utama dalam pengembangan suatu usaha itu ada beberapa faktor di situ ya. Yaitu tentunya usaha itu akan selalu bisa maju dan berkembang bila didukung oleh beberapa faktor. Yaitu bisa mengidentifikasikan, mengelompokkan mana-mana kira-kira yang nanti akan membuat suatu usaha itu maju dan mundur. Seperti itu. Nah, tentunya hal yang maju itu senang semua orang. Tapi hal yang mundur ini, yaitu namanya kita mengidentifikasi, mengelompokkan risiko dalam usaha. Semua peranan ini nanti tidak akan lepas daripada hablum minallah juga. Doa juga. Sosialisasi dengan masyarakat. Ya, di situ bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Kenapa? Risiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang memungkinkan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Jadi sudah memprediksi ke sana. Ya, kenapa? Sifat dari risiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Risiko usaha merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis, namun risiko usaha sendiri selalu tidak bisa dihindari. Ingat, itu sudah utama sekali. Para pengusaha, para pebisnis tidak mau punya risiko usaha itu. Maunya itu tanpa risiko gitu. Jadi lancar saja. Itu. Tapi kita harus tahu sesuatu hal itu. Kenapa roda itu berputar? Kalau nggak berputar ya enak. Kalau yang nanti yang di atas seneng terus, yang di bawah ini kegencet terus digencet terus kan nggak mau. Dia juga ingin merasakan di atas bagaimana. Itu namanya perputaran. Tetapi di sini diminta kejelian, ketelitian, kemapanan, kecerdasan di dalam suatu usaha. Nah, kalau sudah itu kita harus tahu bagaimana kita menekan suatu risiko atau menghindari risiko. Menurut beberapa para ahli kewirausahaan, risiko usaha atau bisnis dapat diidentifikasikan, yaitu satu, banyak ya. Kenapa? Contohnya itu kalau dia memproduksi suatu barang, tentunya dia harus tahu kalau barang ini laku terus bagus, kalau barang tidak laku, itu kan termasuk risiko. Barang usaha tidak laku, itu bagaimana cara nanganinya?
Cara nangani barang usaha yang tidak laku. Terus barang-barang yang tidak terbayar bagaimana? Ya. Barang usaha tidak bermanfaat untuk konsumen. Di situ. Terjadinya bencana alam, adanya pencurian, penipuan dan seterusnya, adanya kredit macet, utang yang besar dan tidak terbayar, adanya pemogokan karyawan, adanya sabotase atau monopoli terhadap usahanya. Ada banyak nih, ada 20-an ya. Kemudian harga barang tidak stabil, adanya persaingan global, adanya resesi dan inflasi, situasi politik yang tidak menentu, adanya kesulitan keuangan usaha. Oke, saya tidak bahas one by one, tapi saya hanya satu beri contoh. Di dalam suatu perusahaan, bila kita memproduksi suatu barang, kalau barang tidak laku, bagaimana? Apakah dijual obral? Ataukah bagaimana? Itu ada risiko. Bagaimana cara menangani seperti itu? Ada beberapa solving yang harus dicarikan ya. Yaitu penyelesaian, namanya problem solving, pemecahan. Bagaimana cara memecahkan? Apa itu masalah? Masalah sesuatu hal yang belum terselesaikan. Iya dong. Kok belum selesai? Contohnya, kenapa barang usaha tidak laku? Itu kan masalah. Kalau laku masalah nggak? Bukan. Karena sudah laku. Itu caranya disebut dengan masalah. Masalahnya karena barang tidak laku. Ya. Karena barang-barang tidak terbayar. Ya toh? Adanya pencurian, nah itu kan masalah. Bagaimana mengatasi masalah? Yaitu namanya nanti ada manajemen, kita mengenal dengan namanya solving, pemecahan. Bagaimana cara memecahkan? Ada yang sampai sekarang barang itu masih terkenal, tapi tidak pernah namanya diobral barang. Itu juga perlu. Contoh, dulu pada tahun berapa dulu pernah ya, tahun 1900-an ya, di bawah 2000, yaitu peternakan ayam mengalami suatu permasalahan yang sangat besar. Ada masalah. Yaitu apa? Pakan mahal, ya, ayamnya nggak laku. Sedangkan produksi telur, anak ayam telur itu harus diproduksi terus untuk menstabilkan. Nah, di sini ada jutaan, puluhan juta anak ayam yang harus dikasih makan. Sedangkan pengusaha tidak sanggup untuk memberikan makan karena pakan mahal. Bagaimana analisa yang dilakukan? Yaitu dibunuh semua itu anak ayam walaupun udah netes. Tapi tetap produksi terus, tetap netesin itu, tapi itu tetap dibunuh untuk menstabilkan. Pak, nggak bisa ditangani. Kalau ditangani, pakan anak ayam itu banyak, mahal, tidak bisa mencukupi. Yaitu ada waktu itu pernah jutaan itu dikubur hidup-hidup. Wah, melanggar agama kemarin. Ya itu tadi namanya risikonya. Contoh. Ada lagi juga contoh yaitu produk. Ada sebuah produk fashion ya, pakaian ya, produk brand terkenal ya, merek terkenal. Itu kalau nggak laku tidak pernah diobral. Kalau nggak laku gimana? Diambil apa? Ada beberapa cara. Bakar. Ada. Pak, kenapa nggak diobral? Kalau diobral, nanti harganya akan jatuh di pasaran. Ya, orang yang ekonomi, orang-orang kaya yang sering beli itu ya barang mereknya merek obral karena dijual di kaki 4, kaki 5, maaf, di kaki 5. Dia nggak akan mau beli. Tapi ingat, semakin sedikit barang itu semakin langka. Maka dia memproduksi hanya seperti itu, jumlah tidak dibanyakin, tidak dilebihin, seperti itu terus. Untuk misalnya, kalau ada sisa, ada nggak laku, diambil bakar. Ada, yaitu beberapa merek ya. Seperti kalau kamu lihat merek Aero dan sebagainya, merek terkenal itu kalau nggak laku diobral, enggak, dibalikin dibakar. Ya itu dalam ekonomi harus seperti itu, ya cara menangani. Terus contoh yaitu makanan. Kalau kamu lihat itu, maaf nih kita bukan misalnya roti ya, donat contoh gitu. Itu kalau apa franchise lainnya, itu kalau karyawannya makan harus bayar, dihitung. Manajernya makan harus bayar kok, dihitung ya nanti. Nah kalau nggak laku gimana? Nggak laku biarin, nggak laku nanti dia harus dibuang. Loh Pak sayang Pak, nggak ini, tidak, ya dibuang. Wah Pak mubazir, dosa dong. Oh tidak bicara seperti itu dalam ekonomi, ya.
Kalau dia dipastikan gratis atau diberikan di harga jual murah, orang nanti ngantri. Oh, nanti jam 9 barang itu akan dijual 50%. Orang akan nunggu. Terakhir dong. Contoh nih, ayam goreng. Model Kentucky, model apa yang merek terkenal gitu ya. Nggak laku kan? Terus jam 9 sebelum ditutup dijual obral. Orang akan ngantri beli obralan aja. Ngapain kita nunggu agak pagian harganya mahal? Itu yang terjadi. Jadi caranya itu tadi. Gimana caranya? Setelah selesai hari habis itu, manajer melihat, semua melihat, barang dikumpulin yang nggak laku, bungkus yang rapi, buang, masukin tong sampah. Wah, Pak sayang dah. Yang penting hukumnya seperti itu, tekniknya. Nah, terus gimana? Rata-rata karena dia pinter diajarin juga. Dibungkus yang rapi, bagus, bersih, masukin tong sampah. Blak, udah melalui prosedur, lengkap beres, selesai, itu bisa diambil lagi, mau dibawa pulang silakan. Prosedurnya sudah dibuang. Itu tekniknya dalam manajemen. Ingat ya, seperti itu. Itu yang dilakukan. Wah, berarti saya mau jadi karyawan ini. Nah, berarti kamu nggak maju. Nggak pengen perusahaan yang kamu kerja itu maju. Karena apa? Kamu nunggu itu biar nggak laku doanya. Itu nggak boleh. Ya. Itu contoh nih dalam nih. Jadi risiko tadi. Risiko seperti itu. Jangan kamu nanti jualan bakwan, jualan tahu, tempe, nggak habis, goreng lagi jual, nggak boleh. Itu kualitas sudah turun. Kalau ada yang tahu, gulung tikar kamu. Dari mulut tadi ngomong. Nah, di situ. Ingat, perlu apa? Makan sendiri atau caranya gimana? Itu tadi. Ingat ya, jangan sampai mendaur ulang. Nggak boleh. Walaupun masih bagus. Ini risiko dalam satu saya menghindari risiko tadi. Ini saya mengajarkan Anda seperti teknik. Jangan nanti mentang-mentang, jangan, nggak boleh. Buang aja kalau mengganda, atau dimakan atau kasihin orang yang kira-kira nggak dikasih. Gitu. Ini mengidentifikasi suatu risiko. Ya, jadi saya mengajarkan sini, ya ada di situ. Terus ada juga terjadinya bencana alam. Jadi bencana nggak tahu terjadi gempa, wah barang nggak laku dan sebagainya. Itu terjadi inflasi, barang harga naik, semua kondisi ekonomi semuanya pengaruh. Ya, inflasi itu semua harga barang-barang naik secara terus-menerus. Tanpa henti namanya inflasi. Yang menyebabkan inflasi siapa? Saya kembali ke ekonomi. Yang menyebabkan inflasi adalah pemerintah. Kenapa? Menaikkan gaji pegawai negeri, ya kan? Dengan menaikkan gaji pegawai negeri, maka secara otomatis akan terjadi inflasi. Maka barang di pasar heboh akan naik. Wah, gaji PNS kan sudah naik, ANS ya, sudah naik dan sebagainya. Nah, harga naik cabai. Ya kan? Dipicu tadi. Cabai naik, beras naik, semua akan naik. Angkutan juga naik. Petani juga minta naik karena dia beli barang kebutuhan naik, buat beli bibitnya naik. Angkutan juga naik karena solar bensinnya naik. Nah, terjadilah. Jadi inflasi itu yang menyebabkan pemerintah bagi menurut saya. Ya ingat itu proses. Nanti akan kita bahas kalau di ekonomi sudah bisa tanya kamu sama guru ekonomi kamu bagaimana apa disebut dengan inflasi, deflasi. Nah, di kamu tanya itu penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, solvingnya bagaimana pemecahan. Itu kamu harus mulai. Adanya persaingan global, barang-barang dari luar yang masuk juga pengaruh. Maka nanti apa? Barang risiko barang nggak laku itu ada juga barang kedua, barang yang masuk, barang sejenis masuk dengan harga lebih murah. Nah, itu ada risiko. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Kemudian juga ada perusahaan kita tidak percaya oleh perbankan, itu pengaruh juga. Risiko itu banyak macamnya ya. Jadi nanti kamu bicara nanti di Bapak kirim ya udah Bapak kirim tuh di grup materi ya. Ya. Ada Bapak kirim PowerPoint-nya semua itu gitu. Oke, ya. Bagaimana cara mengatasi dan berkecil risiko usaha? Yaitu apa?
Keahlian dalam mengatasi risiko, risiko yang diketahui sebelumnya, risiko pertengahan usaha, inisiatif dan inovatif, risiko usaha yang diasuransikan, kerja prestasi dan altruisme. Ingat ya. Keahlian dalam mengambil risiko. Apa? Bagaimana kalau terjadi suatu barang tidak laku, itu bukan keahlian risiko. Bisa juga apa? Mengambil risikonya apa? Barangnya dijual dengan diskon. Bisa juga. Ya, pengambilan risiko. Walaupun yang penting modalnya kita kembali. Kalau semua terpaksa lagi, modal dipangkas lagi di bawah harga modal daripada nggak laku. Bisa juga seperti itu. Dan sudah tahu sebelumnya risiko yang akan dihadapi berikutnya. Oh, ini nanti kalau terjadi risiko seperti ini kita ngambil apa? Nah itu tadi sudah disikapi. Makanya jangan kaget barang-barang yang di mall itu ada yang dibelah, dikupas, ditaruhin di plastik, dipres. Itu adalah mengurangi risiko. Mau tahu terjadi, ini udah mau busuk atau mau ini, belah semangka daripada hancur semua, rugi sepersekian persennya dijual. Itu tadi termasuk sudah mau tahu. Di pertengahan usaha itu dia sudah tahu risiko-risikonya. Jadi nanti kalau terjadi ini, ambil ini tindakan sampai dengan yang terakhir. Sampai dengan asuransi. Ya. Manusia aja diasuransikan, kenapa barang tidak? Diasuransikan. Seperti itu. Agar apa? Di dalam asuransi nanti kita akan tidak mengurangi risiko yang kita hadapi. Ya. Contohnya perusahaan diasuransikan, karyawan diasuransikan, asuransi kesehatan, asuransi pensiun. Jadi begitu deadline suatu saat terjadi, ya, itu perusahaan tidak mengalami kerugian. Karena semua sudah ditanggung oleh asuransi. Ya. Waktu pensiun, perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang pensiun karena sudah ada dana pensiun. Itu kalau ada asuransi. Dan bagaimana membuat suatu karyawan itu berantusias, senang bekerja, ya. Itu tadi. Jadi ini kita harus merubah ya watak atau karakter daripada karyawan atau pegawai orang-orang kita. Saya dulu pernah baca nih, nggak tahu baca di buku itu dulu itu gini. Ini di luar dari ini supaya kamu nonton. Kita itu maunya global, menggaji karyawan itu misalnya gaji kamu saya terima gaji 5 juta. Gak ada perinciannya. Pokoknya gaji 5 juta. Mau masuk nggak masuk 5 juta. Itu yang salah, tidak perinciannya. Jadi suatu saat dia perlu kebutuhan mepet, dia bisa mengambil akan risiko korupsi. Gaji 5 juta kurang nih gimana? Wah ada barang nih perlu dimasukkan, ada yang pesan dijual. Itu terjadi. Jadi makanya gaji itu harus ada terperinci. Gaji pokok berapa? Ya, bonus berapa? Kesehatan berapa? Kerajinan berapa? Itu harus ada perinciannya. Tunjangan THR. Nah, itu harus ada. Jadi nanti orang akan senang, nggak akan males. Karena apa? Sekali nggak masuk, dia dipotong sekian persen. Ada gaji yang ini hilang, bonus ini hilang. Dia akan rajin. Tapi kalau global nggak akan. Dan orang kita banyakan tuh ini ya, suka terlalu memiliki gitu loh. Barang ini, wah ini bagus ini, bawa pulang, miliki. Ya. Kerja di pabrik lem dikit-dikit. Oh di lem sepatuku rusak, ngambil lem dikit. Nah, ini yang nggak boleh. Karena merugikan perusahaan. Ya, ini, tapi ada perusahaan yang seperti ketat menerapkan seperti itu. Contoh pabrik rokok Gudang Garam, kita bicara rokok sebenarnya nggak boleh. Rokok Gudang Garam itu ketahuan itu ngambawa rokok 1 biji atau ngambil apa, pecat di sana. Iya, itu terapnya. Contoh dulu rokok itu. Terus ada juga itu ya, sangat ketat sekali, sesuatu hal gitu. Itu ketat. Kalau di Jepang itu, maaf Jepang, saya bicara Jepang lagi. Jepang kan termasuk negara disiplin ya. Irit, disiplin, efisiensi. Itu tadi, sopan. Di Jepang itu karyawannya tidak perlu pintar cerdas semua, nggak perlu. Yang penting disiplin satu. Disiplin. Kalau disiplin nanti akan diajarin kayak apapun dia akan bisa disiplin. Nah, di sana semua ada kesempatan. Contoh 2 satpam. Satpam bilang, itu ada barang nih, besi. Nggak kepake, kita jual aja yuk, kita ambil.
nanti untuk kebutuhan. Dan satunya akan bilang, nggak mau, jangan. Kalau nanti itu kita ambil, perusahaan kita rugi, karena kita ambil, terus kemudian perusahaan bangkrut, tutup, gulung tikar kita nggak akan bisa bekerja lagi, rugi. Itu prinsip yang diterapkan dengan kedisiplinan Jepang seperti itu. Kalau Indonesia kadang, ya udah nggak apa-apa kita bagi-bagi ya. Nah itu tadi, sehingga dia hancur perusahaannya, pindah tempat lagi. Seperti itu lagi, itu namanya penyakit. Korupsi di Indonesia seperti itu terjadi sampai sekarang, dari instansi pemerintahan, dari banyak. Tapi loh, Pak Samdi tahu korupsi, siapa yang korupsi? Enggak. Kalau kita lihat itu kok ada aja gitu. Itu aja ya, jadi ingat. Jadi harapan saya pada kalian supaya kalian mencoba menerapkan itu tadi ya. Jadi risiko usaha bisa disolving yaitu dengan banyak cara, yaitu bisa menggunakan asuransi dan sebagainya. Kerja yang aktif produktifnya jadi antusiasnya kemauan tinggi. Karena apa? Iya, kalau saya bekerja ini selalu akan dapat bonus, sales segalanya itu ya, marketing itu ada laku bonus sekian, bonus lebih besar daripada gaji, bagus. Dengan itulah yang buat semangat para pekerja yang giat. Kalau gajinya gede, dia akan males di situ. Coba di Indonesia, anggota dewan atau anggota ini ketahuan korupsi, diambil semua hartanya. Sampai harta yang ada di rumah nggak mau tahu, harta apapun diambil, dimiskinkan. Takut korupsi. Ya kan? Gajinya besar nggak apa-apa. Seperti itu. Cina korupsi tembak. Ya, di situ. Di Indonesia korupsi tangkap, dikurangin masa tahanan. Itu Indonesia bedanya. Makanya banyak korupsi di Indonesia. Coba di Indonesia, ketahuan korupsi ditembak. Atau tadi dimiskinkan. Dimiskinkan itu apa? Semua harta yang dimiliki diambil. Udah nggak berani korupsi. Coba aja itu terapkan. Tapi berani nggak pemimpin kita, para pemimpin kita seperti itu? Kenapa? Dia nggak berani. Kenapa? Dia juga mungkin takut suatu saat dia terjerat, dia dimiskinkan juga. Itu tadi. Jadi hukum itu melindungi yang melanggar hukum. Oke, sorry ya. Saya tidak bicara politik, tapi kita harus tahu ya sedikit. Kemudian faktor kemampuan untuk memperkecil risiko usaha, keyakinan pada diri sendiri untuk sukses, selalu optimis, banyak doa, berusaha. Ya. Contohnya kalau di dalam agama, doa kedua orang tua lebih bagus lagi. Dan juga doa kepada Allah, pada Tuhan. Doa kepada orang tua, minta doa restu orang tua mau usaha, pasti maju. Kalau usaha atau sama orang tua berani, kualat durhaka ya nggak akan maju. Itu tadi, ya. Karakter atau watak tadi perlu ya. Kemampuan menghadapi situasi risiko menurut tujuan usaha atau bisnis. Menghadapi risiko saya harus ini. Jadi selalu punya backup, cadangan. Makanya kalau suatu usaha itu, modal itu, untungan itu sisihkan satu untuk cadangan. Bila terjadi bangkrut sebenarnya kita sudah punya cadangan. Kerugian kita punya cadangan. Kalau punya cadangan enak. Kalau nggak punya cadangan itu yang repot. Jadi kemampuan untuk menilai risiko secara realistis, kesediaan untuk mengubah keadaan demi keuntungan usaha atau bisnis. Jadi seperti itu yang diterapkan. Oke. Jadi itu tadi yang saya tekankan pada Anda, bagaimana cara menangani tadi. Udah bawa kirim ya itu tadi ini di grup, dipelajari dari PowerPoint karena sekarang saya tidak mendisplaykan PowerPoint ini di layar, tapi kamu sudah ada. Ini saya hanya menerangkan, hanya ada beberapa poin saja. Itu harapan saya pada kalian, supaya kalian nanti, harapan saya supaya lancar, belajar berusaha dan sebagainya, dan selalu menghitung suatu usaha itu secara yang benar. Manajemen modern bukan manajemen dapur ya, tanpa ukuran, hanya perkiraan saja yang tidak bagus ya. Hitungan, tetap hitungan ya. Oke. Mungkin kalau ada saya salah dan sebenarnya saya minta maaf. Salam buat kedua orang tua kalian. Jangan lupa jalankan ibadah 5 waktu yang muslim ya. Jalankan sesuai dengan kepercayaan kalian semua. Doa kalian pada kedua orang tua, pada guru kalian supaya sehat semua, pada kita, dan bagaimana nanti sekolah kita bisa maju dan berkembang. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.